Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini akan sedikit bercerita tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana kisah ini bahkan Allah menyebutnya dengan ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi kisah Nabi Yusuf ini secara harafiah adalah ahsanal qasas, adalah kisah yang paling bagus atau kisah yang paling indah. Di mana ada sepotong kisah Nabi Yusuf, di antaranya adalah ketika bagaimana Nabi Yusuf pada akhirnya mendapatkan hasud atau zalim dari saudara-saudara dia sendiri, dari kakak sendiri. Kita akan mulai sedikit membedah bagaimana bisa seorang kakak sebegitu hasud dengan adiknya sendiri, hingga kemudian nanti Nabi Yusuf yang menjadi adiknya ini mendapatkan perlakuan yang amat sangat keji ya. Karena ibtida'u amri Yaqub. Jadi awalnya seperti ini, bahwa Nabi Yusuf ini kan putranya Nabi Yaqub alaihissalam. Awal mula Nabi Yaqub begitu mengagumi, begitu mencintai anaknya itu Nabiullah Yusuf daripada anak-anak yang lain, bahwa awalnya itu kayak gini. Nabi Yaqub itu memiliki sebuah pohon. Allah menumbuhkan pohon untuk Nabi Yaqub, di mana ketika tiap kali Nabi Yaqub mendapatkan anak, memiliki anak, maka dari pohon tersebut akan tumbuh satu dahan. Setiap Nabi Yaqub punya anak lagi, tumbuh satu dahan. Lalu kemudian, misalnya Nabi Yaqub punya anak pertama, di pohon itu muncullah satu dahan. Nanti di mana anak ini sudah besar, sudah dewasa, dahannya itu akan ditebang dan dijadikan tongkat untuk anak tersebut. Selalu seperti itu. Tiap punya anak muncul lagi dahan, tiap punya anak muncul lagi dahan. Namun ketika Nabi Yaqub memiliki anak, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, ini kan termasuk anak yang paling kecil dari Nabiullah Yaqub, yang Nabi Yusuf ini. Nah, ternyata tidak ada dahan yang muncul dari pohon Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam dahan baru. Nah, ketika Nabiullah Yusuf ini tumbuh besar, Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kok kenapa semua kakak-kakak saya setiap mereka lahir pasti ada dahan baru yang muncul, lalu kemudian nanti dahan tersebut di kantong untuk mereka. Saya kok nggak punya, saya kok nggak seperti itu. Cobalah ayah, fad'u Allah Ta'ala ayah khusyani bighasni minal jannah. Cobalah ayah engkau berdoa kepada Allah." Permintaan Nabi Yusuf nih ya, semoga Allah menghususkan untukku satu dahan di surga. Jadi karena Nabi Yusuf ini tidak mendapatkan dahan dari pohon Nabi Yaqub diminta berdoa untuk meminta pohon atau meminta dahan dari surga. Akhirnya Nabi Yaqub menyanggupi. Nabi Yaqub mengangkat kedua tangannya ke langit lalu berdoa, "Allahumma inni as'aluka antahabal Yusufa ghusnan minal jannah." Ya Allah, kami minta kepadamu, berilah Yusuf satu dahan dari surga. Yang ini nanti dahan ini sangat dibanggakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, Allah mengijabah Nabi Yaqub, mengutus Jibril alaihissalam membawa sebuah tongkat dari surga. Diberikanlah tongkat tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian setelah Nabi Yusuf memiliki tongkat tersendiri, tongkat yang ternyata justru lebih spesial karena tongkat ini dari dahan surga. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Dalam suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Dalam impiannya diceritakan bahwa idza kasabyun kana qalbihi wa rasulun fil ardi fa'ala qawata la taqshunuhu wa asmara min kulli samratin. Bahwa diceritakan di mimpinya Nabi Yusuf menancapkan tongkat Nabi Yusuf ditancapkan. Ternyata tongkatnya malah mengakar, malah tumbuh, malah memunculkan bahkan berbuah.
dalam mimpinya seperti itu. Jadi Nabi Yusuf mimpi dirinya menancapkan tongkat yang dia punya, yang ternyata ada tongkat dari surga itu. Tongkat tersebut mengakar, tumbuh, bahkan munculkan buah. Dalam impian tersebut kakak-kakaknya yang juga memiliki tongkat, cuma kan ini tongkat biasa ya, tongkat dari pohon Nabi Yakub alaihissalam, menancapkan juga dahan-dahan yang mereka punya, tongkat yang mereka punya, tapi ya tidak hidup, tidak tumbuh, tidak berbuah, tetap tongkat aja seperti biasa. Nah, ketika pada kesempatan ini bahwa Nabi Yusuf bermimpi seperti itu, dia bercerita kepada ayahnya bahwa bermimpi seperti itu, tongkat saya kok hidup, kok berbuah, sementara tongkat-tongkat yang lain enggak. Nah, Nabi Yakub menjawab bahwa ini artinya kamu punya keistimewaan tersendiri, kamu punya kekhususan tersendiri lah, ada kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain selain kamu. Disinilah mulai Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain ya. Nah, kemudian ternyata mimpi tersebut terdengar juga oleh kakak-kakaknya. Nah, di sana mulai tumbuhlah rasa hasud di hati-hati kakak Nabi Yusuf alaihissalam, ikhwatu Yusuf, kakak-kakak Nabi Yusuf mulai hasud kepada Nabi Yusuf. Lalu ketika setelah itu mimpi lagi yang kedua kalinya, yaitu yang didawuhkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf. Qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, lalu melihat juga bulan, lalu melihat juga matahari, ra'aituhum li sajidin. Mereka tampak sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tentu ini sudah pastilah mimpi seperti ini adalah mimpi yang bagus, mimpi yang baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, kepada Nabi Yakub tentang mimpi ini. Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan sampai engkau bercerita mimpi ini kepada kakak-kakak. Fayakidu laka kaida, sebab mereka nanti akan membuat tipu daya untuk menyelakakanmu. Ya, akhirnya Nabi Yusuf tidak bercerita kepada siapapun kecuali kepada Nabi Yakub ya tentang mimpi ini. Lalu Nabi Yakub ternyata bercerita kepada ibunya, kepada istrinya. Nah, istrinya ini yang bercerita kepada kakak-kakak Nabi Yusuf, bercerita tentang mimpi Nabi Yusuf. Dan ini sudah pasti ketika mereka tahu, mereka semakin hasud kepada Nabi Yusuf, semakin benci, hingga merencanakan sebuah rencana jahat untuk mencelakai adiknya sendiri, untuk mencelakai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini bagaimana mereka pada akhirnya menyusun sebuah rencana, lalu bagaimana mereka mengeksekusi, lalu bagaimana tindakan setelah mereka melakukan kejahatan, kezaliman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mungkin dalam part yang lain akan saya ceritakan, karena amat sangat banyak faedah yang bisa diambil. Yang mungkin dalam bentuk video singkat susah ya untuk peristiwa kita ambil hikmahnya, namun sedikit saja ini. Bahwa pertama, ketika Nabiullah Yakub alaihissalam mendapati Nabi Yusuf memiliki anak Nabi Yusuf, tapi ternyata tidak ada dahan baru yang tumbuh di pohonnya, Nabi Yakub ini tidak merasa kecewa, karena toh ada zat yang maha bisa diminta, ada zat yang maha bisa memberi. Nabi Yusuf pun sama. Ketika dia tidak seperti kakak-kakaknya yang memiliki dahan tersendiri, Nabi Yusuf tidak kecewa. Kemana dia berlari? Cukup berdoa kepada Allah. Dalam hal ini memang Nabi Yusuf berdoanya dengan cara meminta kepada ayahnya Nabi Yakub untuk berdoa. Ya, maka dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kehidupan kita, misalkan kita ini ada perbedaan, misalnya ada kakak beradik nih, lah yang satu kok beda, ini kok rezekinya beda dengan yang lain kok lahir bisa gini, misalnya ini syukurannya ini gede, lahir yang pertama, lahir yang kedua syukurannya gede, misalnya bisa undang tetangga saudara. Dan ini kok anak yang ketiga misalnya kok jangankan buat syukuran, buat akikah aja nggak ada misalnya. Nah, kita ini jangan kecewa dari situ, karena justru mungkin saja justru yang tadinya ini yang
kelihatannya nggak ada miliknya, nggak ada kurang rezekinya, justru mungkin punya keistimewaan tersendiri yang kita nggak tahu. Seperti halnya Nabi Yusuf ketika terlahir, dia tidak ada dahan baru di pohonnya Nabi Yakub. Kalau menurut kita mungkin, oh ini ada kekurangan, dia kurang milik lah, rezekinya kurang karena lahir nggak ada bawa dahan. Nah ternyata dahannya langsung dianterin oleh Jibril alaihissalam dari surga kan. Pertama itu. Yang kedua, tingkah kemudian yang muncul kepada saudara-saudara Nabi Yusuf adalah hasud. Hasud adalah sebuah penyakit hati yang amat sangat berbahaya. Nanti di part lain tentang bagaimana mereka menganiaya Nabi Yusuf, kita akan bongkar bagaimana sifat hasud bisa merusak sebuah hubungan. Bahkan sampai hampir menewaskannya. Sifat hasud adalah sifat di mana kita senang dengan kesedihan orang lain, dengan musibah orang lain, ataupun susah ketika kita melihat kesenangan orang. Jadi senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Orang yang memiliki penyakit hasud dalam hati akan tersiksa bahkan sebelum neraka. Orang yang memiliki sifat hasud dalam hati bakal ada dalam azab Allah bahkan sebelum masuk ke alam akhirat. Jadi orang yang punya hasud itu adalah orang yang bakal tersiksa dari mulai kehidupannya di dunia. Bagaimana kok bisa orang yang hasud bisa tersiksa dari kehidupan di dunia? Karena sifat hasud itu adalah sifat tidak menerima. Tidak menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasud nggak nerima kalau orang lain mendapat nikmat dari Allah. Nggak senang kalau orang mendapat nikmat dari Allah. Nggak senang kalau orang lain punya rezeki dari Allah. Nah, kalau dia nggak senang dengan rezeki dari Allah untuk orang lain, kalau dia nggak senang dengan nikmat dari Allah untuk orang lain, pasti seumur hidup dia nggak bakal senang. Bagaimana bisa nggak senang? Ya kan setiap hari Allah memberi nikmat kepada orang lain kan. Gak mungkin Allah libur memberi nikmat kepada manusia kan. Nah ini setiap orang dapat nikmat, setiap orang lain dapat nikmat, dia sakit hati, setiap orang lain dapat nikmat, dia susah, setiap orang lain dapat nikmat, dia sedih, ya pasti berarti dia seumur hidup bakal terus kesiksa. Karena setiap hari, setiap waktu pasti ada nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Makanya jikalau dalam hati kita ada sedikit penyakit hasud, misalkan kita ada sedikit sedih ketika orang lain mendapat nikmat, atau kita ada kesenangan tersendiri ketika orang lain mendapat musibah, cepat-cepatlah penyakit tersebut diobati. Banyaklah. Mungkin dalam kajian-kajian lain banyak pembahasan tentang bagaimana mengobati hati, termasuk dari penyakit hasud seperti ini. Insya Allah dalam kesempatan lain kita bahas kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Sekarang cukup kurang dulu sampai situ. Wallahu a'lam.